Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputurina Lestari dengan NIM 2513031010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi jawaban LKM 4 matkul Agama Hindu dengan materi Yoga dan Pranayama. Langsung saja. Nilai yang diajarkan dari video YouTube yang berjudul Bocah Kecil Berhati Malaikat, yang menampilkan kisah Han, Louis, dan Ariel. Untuk nilai yang pertama yaitu kepedulian dan empati sosial. Nilai utama adalah kepekaan terhadap kondisi orang lain yang kurang beruntung yang mendorong para tokoh cilik ini untuk bertindak. Ayah Han menekankan pentingnya menanamkan kepedulian sejak dini dan menumbuhkan rasa empati dengan melihat langsung kondisi masyarakat yang kesulitan. Kemudian nilai yang kedua, menggunakan keterampilan untuk kebaikan. Han tidak sekedar meminta uang, melainkan mengungkapkan bakatnya di bidang olahraga seperti taekwondo, renang, lari, dan sepeda untuk membuat challenge triathlon sebagai cara menggalang dana bagi anak penderita kanker. Ini menunjukkan bahwa setiap keterampilan bisa menjadi alat untuk menolong. Kemudian, rasa syukur. Rasa syukur ditanamkan oleh orang tua Han agar ia selalu sadar bahwa banyak orang yang lebih susah dibandingkan dirinya. Louis juga menyatakan rasa syukurnya dan merasa lebih beruntung daripada oma-opa di Bantar Gebang. Kemudian kerja keras dan usaha mandiri. Para relawan cilik ini tidak mengambil jalan pintas dengan meminta uang kepada orang tua, melainkan berusaha sendiri. Ayah Han mengajarkan bahwa niat baik harus disertai usaha sendiri. Han bahkan berlatih selama 2-3 bulan untuk mempersiapkan tantangan triathlonnya. Kemudian, nilai yang dapat ditiru dari video YouTube tersebut. Yang pertama adalah konsistensi dalam berbagi kecil. Meniru konsep Laskar Koin 1000 yang dipimpin oleh Ariel. Komunitas ini berfokus pada donasi kecil, yaitu menyisihkan uang jajan sejumlah Rp1.000 secara rutin. Konsistensi dalam jumlah kecil, tetapi dapat menghasilkan dampak yang besar. Kemudian, mengubah rasa penasaran atau hobi menjadi aksi positif. Louis yang penasaran dengan Bantar Gebang tidak hanya bermain tetapi juga mulai mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di sana. Nilai ini dapat ditiru dengan menjadikan hobi atau minat kita sebagai sarana volunteering, misalnya mengajar musik, mendesain untuk kegiatan sosial, atau menulis artikel kampanye. Kemudian, ide-ide relevan untuk dilakukan di lingkungan. Yang pertama adalah aksi keterampilan untuk amal yang terinspirasi dari Han. Dengan mengubah hobi atau pekerjaan, misalnya coding maraton, jualan hasil masakan, atau challenge fisik, menjadi tantangan yang disokong donasi untuk suatu tujuan sosial. Selain itu, gerakan donasi kecil rutin yang terinspirasi dari Laskar mengajak teman atau rekan kerja menyisihkan uang dalam jumlah kecil setiap hari lalu mengumpulkan dana tersebut untuk program yang disepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah kunjungan belajar dan rekreasi komunitas yang terinspirasi dari Louis dengan mengorganisir kunjungan singkat ke panti jompo atau komunitas yang kurang beruntung, bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga berbagi keterampilan seperti mengajar bahasa atau literasi, atau mengajak mereka menikmati rekreasi sederhana. Kemudian selanjutnya adalah video 15 menit pranayama do it yourself, yaitu video yang berdurasi 15 menit, memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan serangkaian teknik pernapasan tertentu. Pranayama adalah praktik penting dalam yoga yang berfokus pada kontrol pernapasan. Dalam bahasa Sanskerta, prana berarti energi vital atau daya hidup,
dan yama berarti kontrol atau kendali. Teknik pernapasan pranayama. Yang pertama adalah napas yogik penuh atau yogic breath. Yogic breath. Nafas yogic breath penuh ini adalah dasar dari pranayama. Tujuannya adalah untuk menggunakan kapasitas paru-paru secara penuh, melibatkan perut yaitu pernapasan diafragma, tulang rusuk, dan dada. Ini memaksimalkan pertukaran oksigen. Kemudian yang kedua adalah Bhastrika atau bellows breath atau napas bellow. Teknik yang dinamis dan berenergi tinggi, melibatkan pernapasan yang cepat, kuat, dan ritmis, baik saat menarik maupun menghembuskan nafas. Ini berfungsi seperti pompa untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan tingkat energi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah Anuloma Viloma atau alternate nostril breathing atau napas lubang hidung bergantian. Ini adalah teknik menenangkan. Kita menggunakan jari untuk menutup satu lubang hidung, menarik napas melalui lubang hidung yang lain, kemudian menukarnya untuk menghembuskan nafas. Praktik ini sangat baik untuk menyeimbangkan dua sisi otak, menenangkan sistem saraf, dan mengurangi stres serta kecemasan. Adapun tujuan dari praktik 15 menit ini yang pertama yaitu meningkatkan energi, terutama melalui teknik seperti Bhastrika yang membantu menghilangkan rasa kantuk. Kemudian menenangkan pikiran, teknik Anuloma Viloma sangat efektif dalam meredakan stres dan kecemasan. Kemudian detoksifikasi, pernapasan yang dalam dan kuat membantu membuang karbon dioksida dan racun dari tubuh. Kemudian persiapan meditasi. Dengan menstabilkan energi dan menenangkan pikiran melalui napas, kita mempersiapkan diri untuk praktik meditasi yang lebih dalam. Sekian pemaparan jawaban LKM dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.